Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang santriwan santriwati MDTA Ihsaniyah Kota Tegal, khususnya kelas 3A B C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Pak Guru, Pak Rosak di sini mengharapkan agar Ananda di rumah baik-baik selalu. Pak Rosak di sini juga selalu mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, sering menggunakan masker jika berpergian. Kedua, selalu menjaga jarak. Ketiga, selalu mencuci tangan. Dan keempat, menghindari kerumunan. Sebelum kita memulai pelajaran fikih pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Amin. Hari ini kita membahas materi tentang zakat mal. Tujuannya apa sih Pak kita belajar zakat mal ini? Biar anak-anak mengenal bahwa di dalam Islam selain ada zakat fitrah, ada zakat yang wajib kita keluarkan, yaitu zakat mal. Yuk dengarkan materi fikih tentang zakat mal dengan baik ya. Pak Guru akan membahas yang pertama, pengertian tentang zakat mal. Menurut bahasa, harta itu adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Sedangkan menurut syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, digunakan, dimanfaatkan menurut kholifnya atau lazimnya. Suatu benda dikatakan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Kemudian syarat yang kedua adalah dapat diambil manfaatnya anak-anak. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak. Nah, benda-benda apa saja yang tadi ya, syarat-syaratnya apa sih Pak? Yang wajib disakati benda apa saja? Syaratnya ya, yang pertama milik penuh. Artinya harta tersebut berada dalam kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh juga. Contohnya menurut syariat Islam, usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dengan cara yang sah. Ya. Kemudian syarat kekayaan yang wajib disakati yaitu berkembang. Apa sih arti berkembang di sini? Harta tersebut dapat berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Syarat yang ketiga adalah cukup nisab. Nisab apa Pak? Nisab adalah harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu dengan ketetapan syariah. Sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat. Kemudian syarat wajib zakat kekayaan yang lain lebih dari kebutuhan pokok ya. Kemudian bebas dari hutang dan berlalu 1 tahun atau haul. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun ya. Persyaratan ini hanya bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, dan barang temuan tidak ada syarat haulnya ya itu. Kemudian apa sih harta yang wajib disakati? Nah, anak-anak atau santriwan santriwati,
Harta yang perlu dizakati yang pertama adalah emas dan perak. Ya, emas di sini adalah logam mulia yang sering dijadikan perhiasan ya. Kemudian ada juga selain emas dan perak adalah binatang ternak anak-anak. Binatang ternak di sini adalah hewan besar, contohnya unta, sapi dan kerbau. Kemudian hewan kecil contohnya kambing dan domba. Ya, kemudian unggas, contohnya ayam, itik dan burung. Kemudian selain ada emas dan perak serta peternakan, juga ada hasil pertanian. Ya, misalnya sayur-sayuran, ya, tanaman hias, buah-buahan. Kemudian selain tadi juga ada harta perniagaan. Ya. Misalnya harta perniagaan ini adalah barang yang diperjualbelikan dalam berbagai jenis seperti alat-alat, pakaian, makanan, dan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah benda yang perlu disakati zakat mal, yaitu madin. Madin di sini adalah barang tambang. Ya, barang tambang ya anak-anak udah pengenal ya. Barang atau benda yang dihasilkan di dalam perut bumi seperti emas, perak, tembaga, marmer, batu bara dan yang lain. Kemudian selain ada madin juga ada kekayaan laut. Kekayaan laut ya anak-anak udah mengenal ikan, ya segala sesuatu yang ada di laut, mutiara dan banyak yang lain. Kemudian ada juga benda yang perlu dizakat mal, yaitu rikas. Apa itu rikas? Rikas adalah harta terpendam zaman dahulu atau yang sering disebut dengan harta karun ya. Nah, kemudian selain ada harta karun juga ada uang. Nah, benda-benda tadi adalah benda yang perlu kita zakatkan. Nah, Pak, tujuan dari zakat mal apa sih? Yang pertama anak-anak, zakat membersihkan harta. Kemudian yang jelas kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga menghilangkan batas antara kaum yang kaya dan miskin. Oke, tadi materinya sudah Pak Rozak jelaskan. Untuk tugasnya anak-anak bisa lihat di WA atau lihat di modul ya. Kamu kerjakan di buku madrasah kamu, setelah itu minta tolong papa mama untuk memfotokan, kemudian japri ke Pak Guru ya. Sekian dulu dari Pak Guru. Hari Rabu depan kita masih materi sama tentang zakat. Minggu depan mungkin kita akan bahas tentang perhitungan ya. Sekian dulu dari Pak Rozak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.